Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar di materi kelas 5, tematik 8, subtema 3, pembelajaran 5. Dan baiklah sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang bisa kalian baca. Baiklah anak-anak, yuk kita mulai saja subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 5. Makhluk hidup di muka bumi pasti membutuhkan air untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gambar penampakan bumi yang dimana 70% permukaan bumi adalah air dan hanya 1% air yang dapat kita minum. Mengapa demikian ya? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab dari gambar yang sudah kalian lihat tadi? Sebelum kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, ada baiknya kalian perhatikan dulu gambar siklus air berikut ini. Dalam gambar ini, kita akan belajar tentang tahapan-tahapan siklus air yang akan bisa kalian simak nanti penjelasannya di video pembelajaran ini. Dan sebelum kita mengenal tahapan-tahapan siklus air, kira-kira apa sih pengertian dari siklus air itu? Ya, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Beberapa tahapan siklus air yang bisa kalian pelajari, yang pertama adalah evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi. Baiklah, kita langsung pelajari tahapan siklus air yang pertama, yaitu evaporasi. Perhatikan gambar berikut ini ya. Adakah yang bisa memberikan pengertian dari evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi akibat panas dari sinar matahari. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi sehingga air di laut, danau, sungai, tanah, bahkan dari keringat kita sendiri pun akan menguap ke atmosfer. Air yang menguap itu adalah air yang bersih. Untuk tahapan siklus yang kedua adalah transpirasi. Perhatikan gambar berikut ya. Dan siapa yang bisa memberikan pengertian dari transpirasi? Transpirasi adalah air yang sudah digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga dikeluarkan kembali oleh tanaman melalui pori-pori daun. Untuk tahapan siklus air berikutnya adalah kondensasi. Perhatikan kembali ya, gambar berikut ini. Adakah yang bisa memberikan pengertian dari kondensasi? Kondensasi adalah air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang lebih rendah daripada di permukaan bumi. Untuk tahap siklus air keempat adalah presipitasi. Perhatikan gambar berikut ya, dan siapa yang bisa memberikan pengertian dari presipitasi? Presipitasi adalah jatuhnya hujan yang berupa titik-titik air atau salju. Nah, setelah kalian melihat beberapa tahapan siklus air, maka kalian bisa menjawab pertanyaan dari gambar di depan tadi. Mengapa kita hanya memerlukan 1% dari air di permukaan bumi yang bisa kita konsumsi? Dan inilah jawabannya, yaitu infiltrasi. Apakah itu infiltrasi? Perhatikan gambarnya dengan baik ya nak ya. Nah, setelah kita mempelajari tahapan siklus air, kita mengetahui bahwa ada aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Dari peristiwa tadi, siklus air menghasilkan air bersih bagi kehidupan manusia. Namun, tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka mengganggu aktivitas air. Mari kita melihat berikut ini, ada beberapa gambar aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu siklus air.
Yang pertama adalah terlihat gambar keran yang tidak tertutup rapat, padahal air sedang tidak digunakan. Yang kedua adalah gambar penebangan pohon secara besar-besaran oleh manusia. Gambar yang ketiga adalah pembakaran hutan secara besar-besaran oleh manusia. Dan gambar yang keempat adalah bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, itulah keempat tadi gambar yang disebut aktivitasnya dianggap mengganggu siklus air. Apa saja perilaku boros air itu? Yaitu 1. Lupa menutup keran air. 2. Keran air yang mengalir terus-menerus akan membuang-buang air. 3. Membiarkan keran air menyala walaupun air sudah penuh. 4. Mandi dan mencuci memakai air yang berlebihan. 5. Air yang bersih digunakan secara berlebihan. Berikut ini adalah tindakan penghematan air. 1. Menutup keran air jika sudah tidak terpakai. 2. Mandi dan mencuci tangan dengan air secukupnya. 3. Menggunakan air bekas pencuci beras untuk menyiram tanaman. Nah, setelah kalian melihat materi tadi, ayo berlatih untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Ada 2 pertanyaan di sini, dan kalian bisa mengisi LKPD-nya di link Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Silakan diklik dan dikerjakan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, yuk kita mencoba mempraktikkan membuat model siklus air dari bahan-bahan sederhana. Dan perhatikan tutorial pembuatannya ya di link YouTube berikut ini. Dan ini adalah gambar siklus air sederhana. Lihat pada gambar. Dari materi yang sudah saya sampaikan, ayo kita membaca sebuah teks bacaan teks non-fiksi dengan judul penghematan air. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan non-fiksi, pengertian dari teks non-fiksi hari ini adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta yang disebut sebagai teks non-fiksi. Ada beberapa contoh teks non-fiksi yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, biografi, yang kedua, jurnal keuangan, yang ketiga adalah skripsi. Baiklah, dan mengapa kita harus mengidentifikasi teks non-fiksi? Jawabannya, untuk mendapatkan informasi penting yang ada di dalam karangan tersebut. Informasi yang ada di dalamnya berupa data-data atau fakta yang bisa kita coba untuk pahami lebih lanjut. Ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti ketika ingin mengidentifikasi sebuah teks non-fiksi, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, mencari kalimat utama akan sangat membantu dalam proses mengidentifikasi teks non-fiksi. Yang ketiga, tentukan ide pokok dengan menggunakan kata kunci. Yang keempat, manfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menjanjikannya dalam kesimpulan. Nah, setelah kalian melihat materi tadi, yuk kita mencoba lagi. Tentukan informasi-informasi penting yang ada dalam teks penghematan air dan ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Silakan kalian klik link Google Classroom dan kalian kerjakan tugas secara tepat waktu ya. Baiklah, materi pembelajaran hari ini usai sudah. Terima kasih, selamat belajar semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.